Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari surat Yakobus bab 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua bersaudara yang berasal dari keluarga yang kaya. Setelah kematian kedua orang tuanya, mereka kini harus membagi harta warisan yang ditinggalkan orang tuanya. Namun setelah harta tersebut dibagikan, kedua bersaudara ini tidak pernah hidup rukun dan damai. Sang kakak menuduh bahwa adiknya mewarisi lebih banyak dari yang dimilikinya. Sang adik pun menuduh hal yang sama terhadap kakaknya, bahwa sang kakak memiliki harta warisan lebih banyak dari yang dimilikinya. Keduanya saling menuduh bahwa pembagian harta tersebut tidaklah adil dan seimbang. Mereka sudah melewati berbagai proses hukum, namun tetap saja persoalan tersebut tidak dapat diatasi secara memuaskan. Akhirnya mereka menemukan ada seorang guru yang bijak. Kedua bersaudara tersebut datang ke hadapan sang guru bijak tersebut dengan harapan bahwa masalah ini dapat diselesaikan. Sang guru bijak bertanya kepada sang kakak, "Apa Anda yakin bahwa harta yang dimiliki adikmu melebihi warisan yang engkau terima?" Sang kakak dengan penuh keyakinan menjawab, "Sungguh demikian." Sang guru bijak lalu berpaling kepada sang adik dan mengulangi pertanyaan yang sama. "Anda yakin bahwa kakakmu mewarisi harta peninggalan orang tua lebih daripada yang Anda peroleh?" Dengan keyakinan yang sama sang adik menjawab, "Ya, demikianlah." Sang guru bijak lalu memberikan sebuah perintah kepada keduanya. "Sekarang kumpulkanlah semua harta yang telah diterima masing-masing dan serahkan itu kepada yang lain." Sang kakak menyerahkan semua harta warisan yang diperolehnya kepada adiknya. Demikian pula sang adik menyerahkan harta warisan yang diperolehnya kepada sang kakak. Sejak saat itu tidak ada lagi pertentangan akibat harta warisan di antara mereka berdua. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, iri hati adalah sebuah perasaan tidak puas yang timbul akibat keuntungan atau kesuksesan yang diperoleh orang lain. Iri hati membuat orang merasa tidak nyaman ketika ada orang lain yang lebih dari dirinya. Kita cenderung memaklumi perasaan iri hati sebagai sesuatu yang wajar. Tapi berhati-hatilah. Iri hati biasanya muncul sedikit demi sedikit, lalu terus membesar dengan tingkat kebencian dan tingkat kejahatan yang semakin besar pula. Iri hati mampu mengubah kasih menjadi kebencian dan akibatnya melumpuhkan iman di dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itu, stop untuk iri hati, karena jika kita sedikit saja mengizinkannya masuk, maka seluruh kehidupan kita perlahan tapi pasti akan menjadi hancur. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, lepaskanlah rasa iri hati yang saat ini mengikat diriku terhadap seseorang. Ajarilah aku untuk mau menerima kelebihannya dan yakinkan aku bahwa aku pun memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.